Trauma Ernita mengira kiamat saat Galodo melanda Sumbar, rumahnya hancur. Detik-detik banjir bandang lahar dingin atau Galodo yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, masih teringat jelas di benak Ernita, 56. Beruntung, Ernita masih sempat menyelamatkan diri saat Galodo menerjang wilayah Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam, tempat tinggalnya. Diketahui, insiden banjir lahar dingin tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam dan sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, banjir lahar dingin itu sampai ke pemukiman warga di Jalan Raya Canduang, Nagari Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ibu dua anak itu sudah sempat tertidur beruntung tetangganya Suharyanti membangunkan. Tetangga saya bilang kalau air sungai semakin deras lebih baik pindah. Aku Ernita kepada Tribun Network, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Nahas, tetangga Ernita itu meninggal dunia akibat kepalanya pusing dan terbentur keras ke lantai. Ernita tidak bisa berbuat banyak ketika tetangganya tersebut terjatuh karena kondisinya semakin kalut. Gemuruh air terdengar keras dari hulu Gunung Singgalang. Seperti tsunami suaranya dalam pikiran saya ini sudah seperti kiamat, ungkapnya. Dia kemudian bergegas pergi ke rumah saudaranya yang jauh dari sungai. Selama 1,5 jam banjir bandang itu menyapu daerah Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sikek. Tempat singgah Ernita kini hancur. Barang-barang perabotannya ikut terbawa arus banjir bandang rumah tetangganya rata dengan tanah, satu keluarga meninggal dunia. Jenazahnya sudah ditemukan di muara Lembah Anai. Hanya tersisa satu anaknya Jeffrey yang kebetulan tidak ada di rumah. 5 keluarganya meninggal, tutur Ernita. Ernita mengaku bersyukur masih diberikan keselamatan hidup. Hingga kini dia masih merasakan trauma mendalam bahkan khawatir setiap hujan deras kembali terjadi. Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan bantuan revitalisasi rumah yang kini hancur. Untuk sementara ini, Ernita tinggal di kedai tempat usahanya yang tidak jauh dari rumahnya. Banjir bandang yang menghantam daerah Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sikek, Tanah Datar, Sumatera Barat itu mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 2 orang hilang. Cerita Arnis bersama sang istri kala berjuang menyelamatkan diri dari insiden banjir lahar dingin yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Diketahui, insiden banjir lahar dingin Gunung Marapi yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Arnis, warga Kapalokoto, Sungai Pua, Agam, Sumatera Barat, Sumbar, menjadi satu di antara korban selamat dari insiden banjir bandang lahar dingin tersebut. Kepada tribunpadang.com, ia menceritakan perjuangannya dan sang istri untuk menyelamatkan diri. Pada Sabtu malam tersebut, ia sedang berada di dalam kamarnya dan hendak tidur. Namun, tiba-tiba ada suara air bercampur batu di belakang rumahnya. Suaranya cukup keras dan mengganggu, sehingga saya sudah waspada, ujarnya. Benar saja, saat membuka tirai jendela kamar, air sudah hampir setinggi pintu jendela kamarnya. Ia dan istrinya pun was-was hingga mendengar suara rumah roboh di bagian belakang rumahnya. Saat hujan mulai reda, ia mendengar suara orang minta tolong. Arnis melangkah keluar. Bersama doa, ia menyibak air setinggi paha menuju sumber suara. Di sebelah ada ibu dan anak yang minta tolong, tapi tidak bisa saya bantu karena air sangat deras, kata Arnis. Umi tunggu di sana saja, saya tidak bisa tolong Umi, kata Arnis mencontohkan percakapan terakhirnya. Tak lama kemudian, tembok rumah samping rumahnya jebol, tetangga beserta rumahnya hanyut terbawa banjir. Masih di tengah terjangan banjir, ia pun berusaha menggapai tiang yang berada cukup tinggi di dalam garasi rumahnya sambil bertahan dari terjangan banjir bandang. Saya tidak bisa langsung mengangkat badan untuk naik ke rumah, harus menunggu beberapa saat, lanjut Arnis. Ia pun berusaha untuk bertahan di tengah hantaman air yang menerobos rumahnya. Istrinya pun sudah tak terlihat lagi, namun sayup-sayup terdengar ada teriakan minta tolong. Dengan sisa tenaga, Arnis yang sudah diselimuti lumpur naik ke atas rumah. Dan benar saja, istrinya sudah berada di atas rumah dalam kondisi kakinya terjepit material. Dengan sigap Arnis mengeluarkan kaki istrinya dan mereka turun untuk mencari tempat yang lebih aman, memegangi pagar besi, yang menurut mereka kuat untuk jadi sandaran. Airnya bisa mencapai 4 meter, sangat besar dan makin ke bawah air makin besar karena menghantam rumah-rumah warga yang ia lewati, ujarnya. 30 menit berlalu, air mulai surut.
Warga pun mulai berani keluar dari rumah. Di saat itu, Arnis mulai minta tolong hingga akhirnya ia dievakuasi. Fenomena batu raksasa di banjir lahar dingin Sumbar, Surya ingat cerita Malin Kundang. Fenomena bebatuan raksasa saat banjir lahar dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat, melanda sejumlah wilayah, memunculkan banyak cerita. Seorang petani terong Bukit Batabuah, Surya, yang kebunnya hancur dihantam banjir lahar dingin tersebut bahkan mengingat kisah Malin Kundang tatkala melihat bebatuan raksasa tersebut. Diketahui, insiden banjir lahar dingin tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam dan sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, banjir lahar dingin itu sampai ke pemukiman warga di Jalan Raya Canduang, Nagari Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Surya, petani terong Bukit Batabuah yang ladangnya ikut tertimbun banjir lahar dingin atau galodo melihat fenomena ini sebagai hal mistis. Pria kelahiran Mandailing, Sumatera Utara ini sudah bertahun-tahun lamanya menanam terong di aliran sungai dari Gunung Marapi. Tidak ada firasat apapun sebelum lahar dingin itu menyeret bebatuan raksasa dari perut Gunung Marapi dan bermuara di wilayah Bukit Batabuah. Sebelum kejadian saya masih sempat tanam terong, tetapi memang tidak ada tanda-tanda galado akan terjadi malam hari, ucap Surya kepada Tribun Network, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Melalui temannya, Surya sempat diberitahu bahwa galado kembali terjadi tetapi kali ini lebih besar. Tempatnya tinggal memang agak jauh dari sungai sehingga dia menganggap kabar dari temannya itu sambil berlalu. Bercanda saja mana mungkin bisa sore tadi di sungai tidak ada tanda-tanda galado, hanya ada anak-anak main kejar kayu tonggak tomat, pikir pria berambut gondrong itu. Hingga pada pagi harinya, Surya bergegas menuju ke ladang tanaman terongnya. Tak disangka-sangka kondisi di Bukit Batabuah hancur lebur. Surya mengaku tidak percaya bagaimana bisa bebatuan raksasa ini sampai ke bawah. Sementara ada 2 jembatan yang hanya bisa dilalui 1 mobil masih utuh tidak hancur. Bagi saya ini misteri ndak mungkin batu-batu ini datang dari langit sedangkan 2 kilometer sebelumnya ada 2 jembatan masih utuh penghubung ke Kubang Putiah, ungkapnya. Menurutnya, kalaulah batu-batu besar dan kayu besar ini turun berbarengan kemungkinan tertahan di jembatan sebelumnya. Ku tengok ndak ada satupun di jalan itu kayu tonggak yang luber ke jalan. Bengong pula saya, imbuhnya dengan logat Sumatera. Surya menyandingkan fenomena ini dengan cerita air mata Ibu Malin Kundang yang berubah menjadi batu. Sampai sekarang tidak ada yang tahu batu Malin Kundang itu jenis batu apa, ucapnya. Dia menekankan bahwa peristiwa ini adalah pengingat bahwa alam dan semesta milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain batu-batuan berdiameter besar, sejumlah batang pohon tua dan kayu juga ikut terbawa galado. Surya berharap kondisi yang dialami warga Bukit Batabuah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ratusan hektar sawah rusak banjir lahar dingin Gunung Marapi merusak ladang sawah petani yang tertimbun sedimen lumpur material batu dan kayu besar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kominfo, Kabupaten Agam Ksatria menjelaskan, hamparan sawah dilanda banjir lahar dingin diperkirakan ratusan hektar. Hingga kini petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam sedang melakukan pendataan di lapangan. Hamparan sawah yang tertimbun material banjir berupa batu dan kayu itu cukup luas. Terang Ksatria di posko utama berlokasi di SD Negeri 08 Kubang 2 Koto Panjang Bukit Batabuah. Sebagian sawah ada yang sudah siap panen, ada juga baru bercocok tanam dan akan panen. Dampak dari pasca banjir lahar dingin membuat masyarakat mengalami kerugian cukup besar di samping lahan pertanian dan kolam ikan serta tempat berusaha. Guru honorer terseret banjir bandang sejauh 72 km, jasadnya ditemukan di pantai. Seorang guru honorer menjadi korban banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat, Sumbar, hingga terseret sejauh 72 km. Bahkan, jasad guru honorer tersebut ditemukan mengapung di pantai Pasir Jambak, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Guru honorer perempuan berinisial RY, 36, itu menjadi satu dari puluhan korban meninggal akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Guru honorer di Padang Panjang itu awalnya dilaporkan hilang terseret banjir pada Sabtu malam.
Diduga RY terseret arus sungai sepanjang 72 km dari Padang Panjang melewati Padang Pariaman hingga akhirnya ditemukan di Pantai Pasir Jambak, Padang. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Delvina saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Benar, ada penemuan mayat perempuan mengapung di Pantai Pasir Jambak. Awalnya kita tidak tahu itu korban banjir Padang Panjang, katanya. Yanti menjelaskan, jasad korban ditemukan pertama kali oleh nelayan. Nelayan itu lantas melaporkan temuan tersebut ke warga lainnya, lalu diteruskan ke Polsek Koto Tangah, Padang. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Koto Tangah langsung menuju ke lokasi. Setelah dievakuasi oleh tim SAR, jasad perempuan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Awalnya kita tidak mengetahui identitasnya, hanya memiliki ciri-ciri ada tahi lalat di belakang kepala, ungkap dia. Setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Padang Panjang, dipastikan jasad itu merupakan korban banjir bandang asal Padang Panjang. Jenazah korban akhirnya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan, terangnya. Ibu mertua dan 4 kerabat tersapu banjir bandang di tanah datar. Lisa berharap mereka cepat kembali. Tinggal di perantauan, Lisa bersama suaminya pulang kampung bersama suaminya melihat mengetahui kondisi ibu mertua dan ponakan di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum, Tanah Datar. Tangis Lisa tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang itu. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Seketika tiba semua tampak seperti danau kecil, ujar Lisa. Kemudian Lisa bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Air mulai surut tapi kami tak bisa masuk ke dalam rumah karena sudah penuh sekali dengan tanah, ucapnya. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa, 101, serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifa, dan Gavin. Sampai sekarang mereka belum ditemukan, entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain, ungkapnya dengan air mata berlinang. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan, berbagai macam puing sudah dibersihkan satu persatu namun belum ada tanda dari mereka. Saya cuma berharap mereka cepat kembali dan bertemu kami lagi, pungkasnya. Tim SAR gabungan temukan 6 jenazah hari ini, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 6 korban banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Marapi, Sumbar, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, lalu. Dari 6 jenazah, 2 diantaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. 4 korban lainnya belum teridentifikasi, dan telah dibawa 1 ke RS Bayangkara dan 3 korban ke RSUD Batu Sangkar, kata Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik seperti dikutip dari Tribun Padang. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, total korban yang telah meninggal dunia berjumlah 43 orang, masih dicari 15 orang, yakni 12 di Tanah Datar dan 3 di Agam, katanya. Abdul Malik menambahkan pencarian masih berlangsung, tim gabungan terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Pencarian dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan, dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung. Menurutnya, tantangan pencarian korban karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Halo, selamat pagi Tribuner. Hari ini saya Fajar melaporkan dari kosan Nagari Batabuah, Kabupaten Agam. Hari kedua pasca banjir lahar dingin.
Saat ini masih lakukan proses untuk pencarian dan pembersihan material. Untuk saat ini masih ramai warga yang melihat. Gimana ya baiknya? Ke bawah. Pak, Bu, yang di tengah dikosongkan, Pak, Bu. Mobil mau lewat, Pak. Pak. Bu, di pinggir ya. Di pinggir. Tolong ke pinggir. Pinggir. Tengah-tengah jangan diisi, Pak, Bu. Jangan ada yang di tengah. Izin nggak, masih ada yang dicari kak? Masih. Yang surang lepas tangan itu kan? Iya. Kemarin kan katanya di kolam ya. Iya. Ternyata nggak ada. Oh, berarti yang di kolam udah dikuras semua? Udah.